Ya, sekarang kita memulai dan malam hari ini kita mau, kalau kemarin topiknya tentang corona, malam hari ini kita lebih ke Bible study, kita bahas satu ayat di Titus 3 ayat 8. Di situ kita akan menggali tentang kenapa Paulus perintahkan Titus harus fokus mengajar jemaat berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, gitu ya. Untuk numpulin pahala supaya kita punya rumah besar di surga, pahala mahkota kita besar, ngapain gitu loh. Kalau toh sudah selamat, ngapain sih ngumpulin pekerjaan baik? Kalau agama lain kan mungkin itu sebagai syarat keselamatan. Nah, kalau kita yang sudah diselamatkan, ngapain harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik, berbuat baik, ya kan? Toh juga udah selamat, toh kita juga ada warga surga. Terus pertanyaan kedua, mengapa orang percaya harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik? Apakah itu bisa mempengaruhi keselamatan yang telah kita terima? Nah, jadi bisa hilang apa enggak? Atau ini bisa bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Dan eh, kita akan mulai dari saya share screen. Di sini kalau bisa kebaca semua ya. Bisa lihat ya? Bisa? Jelas ya? Nah, Titus 3 ayat 8. Dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau, ini Titus maksudnya, Paulus ngomong ke Titus, dengan yakin, wah, mesti yakin nih, menguatkannya. Menguatkannya itu mengkonfirmasi, mengingatkan, terus menguatkan jemaat agar, nah ini, agar mereka jemaat, orang percaya yang sudah percaya kepada Allah, orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh, wah udah sungguh-sungguh, tambah lagi berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Wow, ini penekanannya luar biasa ya. Terus itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, dari ayat ini kita perlu lihat pertama kata di sini yang menarik, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah. Maksudnya apa itu? Jadi hal pertama yang perlu kita sadari adalah hanya orang yang sudah percaya Yesus, hanya orang yang sudah percaya Allah, baca bahasa lainnya itu orang yang sudah lahir baru, yang mampu melakukan pekerjaan yang baik dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi nasihat perbuatan-perbuatan baik, entah apapun itulah, beramal, nolong orang, memberi perhatian, menunjukkan kasih kepada siapapun, itu ternyata ditujukan kepada orang yang sudah lahir baru. Jadi Tuhan yakin kita mampu. Jadi nggak semua orang. Ini syaratnya untuk melakukan pekerjaan baik harus orang percaya dulu. Nah ini menarik ya. Jadi bukan lakukan pekerjaan baik untuk semua orang juga. Ini enggak. Ini dia jelas sekali berkata bahwa kepada orang yang sudah percaya. Nah, untuk apa? Katanya itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Loh. Jadi pekerjaan baik ini bukan untuk Allah, tapi pekerjaan baik ini untuk manusia. Nah, ini udah jelas nih, udah terjawab. Jadi kenapa kita lakukan pekerjaan baik? Bukan ngumpulin amal, ngumpulin harta di surga, ditimbang, nanti dapat mahkota lebih besar, rumah lebih besar, atau lebih lebih hebat lah dari yang lain atau gimana. Enggak. Pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang percaya itu tujuannya berguna bagi manusia. Loh, maksudnya gimana? Iya, karena kita kan mau jadi saksi, kita mau jadi garam dan terang. Lewat hidup kita nanti mereka mengenal Kristus dan akhirnya diselamatkan. Jadi tujuannya itu penginjilan. Melakukan pekerjaan yang baik itu tujuannya untuk kita bisa menjadi cermin agar orang di sekeliling kita bisa melihat Kristus di dalam kita, agar orang bisa mengenal Kristus lewat hidup kita. Tujuannya bagi manusia.
Nah, ini udah jelas banget sebenarnya, cukup satu ayat ini udah menjawab semuanya. Bahwa ternyata pekerjaan baik itu nggak ada hubungannya dengan kehilangan keselamatan atau supaya mempertahankan keselamatan. Tapi justru karena kita sudah selamat, karena kita sudah percaya kepada Allah, maka kita melakukan pekerjaan baik itu selayaknya, karena kan kita sudah orang baik, atau lebih tepatnya kita sudah orang benar. Nah, orang benar pasti pekerjaan yang dia lakukan bukan tidak benar, karena orang tidak benar yang melakukan pekerjaan tidak benar. Nah, ya, jadi udah jelas bahwa dari ayat ini cukup menjelaskan bahwa pekerjaan baik yang sungguh-sungguh harus dilakukan oleh orang percaya adalah tujuannya untuk manusia, bagi manusia. Ya pertama pasti kita juga kan, kalau kita lakukan pekerjaan yang baik, ya paling nggak ditangkap polisi, nggak dibenci tetangga, dan segala macam lah, ya nggak dianggap sampah masyarakat, salah, sampah masyarakat. Jadi pekerjaan yang baik untuk kita juga berguna, dan bagi manusia, bagi orang lain. Nah, itu yang tadi penginjilan. Kita jadi berkat, kita membawa kasih Kristus yang sudah dalam diri kita bagi orang-orang yang belum percaya di sekeliling kita. Oke, lalu kemudian untuk mempertegas itu, kita lihat di ayat sebelumnya. Jadi di situ dikatakan bahwa ayat 30, 34, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan, nah ini perhatikan, ayat 5, pada waktu itu, waktu apa itu? Waktu kita percaya Yesus, bukan besok, bukan nanti, bukan bulan depan. Waktu itu di sini itu past tense, waktu itu sudah lewat. Kapan itu? Waktu kita percaya Yesus. Apa yang terjadi? Dia menyelamatkan kita. Dipertegas, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, jadi mempertegas lagi ayat 8 tadi, bahwa sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik tadi bukan untuk diselamatkan, karena kamu udah diselamatin. Dan jelas bukan karena perbuatanmu. Baru kemudian, tetapi. Nah, jadi diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia, karena rahmatnya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya, sudah dilimpahkannya kepada kita yang percaya oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Tuh, kita udah dibenarkan oleh apa? Bukan perbuatan yang tadi, bukan, tapi oleh kasih karunia-Nya. Apa hak kita? Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sudah, jadi perbuatan baik yang tadi di ayat 8 nggak ada hubungannya untuk mendapat hidup kekal atau mempertahankan hidup kekal. Nggak ada. Kita sudah terima itu. Jelas sekali ayat sebelumnya tadi, waktu itu kita diselamatkan, kita sudah menerima, kita sudah diberi hidup yang kekal, semuanya sudah. Jadi baru masuk ke ayat 8. Lakukanlah pekerjaan yang baik. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi di ayat sebelumnya lagi. Di ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang yang berkuasa dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, jadi kita perlu terus diingatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Salah satunya taat pemerintah, tunduk kepada pemerintah. Kemudian janganlah mereka memfitnah, janganlah bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kalau kita anak Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, orang benar, harusnya nggak suka tengkar, nggak suka ribut, dikit-dikit berantem. Atau hendaklah mereka selalu ramah dan berlemah lembut terhadap semua orang. Karena tujuannya supaya lebih banyak orang diselamatkan. Makanya kita lakukan pekerjaan baik, supaya akhirnya kita pada endingnya memberitakan Injil, memberitakan Kristus sebagai juru selamat mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Loh, kenapa kita punya gaya hidup yang baru seperti itu, melakukan pekerjaan baik? Sebelum diselamatkan, ternyata ayat 3 bilang begini, dulu, karena dahulu itu berarti sebelum percaya Yesus,
kita juga hidup dalam. Nah, jadi dulu di dalam. Hidup di dalam apa? Dosa. Seperti apa itu? Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai hawa nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Jadi memang ini tuh dulu, itu bukan kamu. Ini yang kamu dulu itu loh, yang belum diselamatkan, yang belum percaya Yesus, yang belum lahir baru. Dulu ini memang kamu, tapi kan itu bukan kamu lagi. Itu sudah mati, dikubur dan dipisahkan, dibuang. Manusia lama itu diganti menjadi manusia baru. Nah, jadi gaya hidup yang ayat 3 ini adalah gaya hidup kita dulu. Lalu, tapi kadang kenapa anak Tuhan masih ada tuh kadang nggak taat, kadang agak sesat-sesat juga, apalagi nih, nafsunya pun kadang muncul juga aneh-aneh, nafsu makanlah berlebihan, nafsu ingin suami orang, salah, ingin handphone orang, ingin segala macam, aneh-aneh, padahal anak Tuhan loh Pak, gimana tuh? Bahkan katanya hidup dalam kejahatan, kedengkian, kadang berapa banyak kadang kita dengar, katanya dia udah anak Tuhan, tapi jahatnya minta ampun, dengki, keji, dan benci, sampai sekarang masih benci lagi. Kok bisa? Apakah dia sudah jadi orang manusia lama lagi? Enggak. Jadi ini adalah sifat atau ini adalah identitasnya manusia lama. Tapi kalau kita sudah anak Tuhan, mungkin kita masih bisa melakukan salah satu perbuatan ini, tapi kita hanya terjatuh, kita hanya tertipu, bahasa Alkitab. Kita bodoh, itu kata Alkitab. Masih kita hamba kebenaran yang bertindak seolah-olah masih hamba dosa. Kita orang benar bertindak seolah-olah kita masih orang berdosa. Atau saya Paris bertindak seolah-olah saya wanita. Nah, kan bisa nggak? Bisa dong, cocok kok. Nah, gitu-gitu kan kelihatannya saya kayak wanita kan, tapi kan enggak. Saya pria yang bertindak seolah-olah saya wanita. Nah, demikianlah kita kalau udah percaya Yesus, mungkin masih bisa jatuh dalam beberapa jenis perbuatan-perbuatan yang dulu ini orang berdosa. Tapi kan kita sudah anak Tuhan. Nah, kalau benar kamu anak Tuhan, pasti nggak mungkin hidup dalam kesesatan, atau hidup nggak taat terus, atau kerjanya berontak kepada pemerintah. Nggak. Kita anak Tuhan pasti punya sifat yang baru. Kita punya gaya hidup yang baru, layaknya sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Nah, itu yang kita sudah lihat dari ayat ini, bahwa ternyata di ayat 8 ini jelas sekali kata sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, bukan supaya diselamatkan. Oke, sudah terjawab ya teman-teman, rekan-rekan? Sudah terjawab bahwa kenapa kita perlu sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik? Karena kita sudah diselamatkan. Justru kalau kita belum diselamatkan, nggak percuma disuruh melakukan pekerjaan yang baik, nggak ada gunanya. Ya paling modus saja supaya ya dapat uang, supaya aneh-aneh lah modusnya. Jadi itu yang Sayang, nggak ada suara, sayang. Tok, tolong ada. Oh, iya termute. Tito ini ya, pembicaranya pun ikut dia pula. Aduh, gitu. pecat lah kau jadi co-host kok. Yang bersuara aja yang kau mute toh, jangan pembicaranya itu. Sorry. Terima kasih lah itu. Iya. Oke. Memang itu ini paling suka bercanda ya.
Iya. Oke, Jadi yuk. diulang lagi tuh, Tok. Ya, udah sampai di mana tadi? Udah sesat kita kan jadinya gara-gara itu ya. Karena ada. Ya, jadi udah sampai di mana? Oh ya, jadi percuma untuk nyuruh orang yang belum diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, gak guna. Buat apa dia? Capek-capek aja, gitu. Jadi nggak ada. Kalau Alkitab Tuhan nyuruh kita melakukan pekerjaan baik karena memang kita udah orang baik. Justru kalau kamu orang baik ngelakuin yang jahat, kamu akan menderita. Kalau kamu cowok berusaha hidup kayak cewek, aduh capek, capek lelah itu lelah. Apalagi kamu manusia disuruh hidup kayak monyet, aduh menderita. Kamu harus hidup sebagaimana identitasmu yang baru. Kalau kamu sudah anak Allah, orang benar, pasti kamu suka banget melakukan pekerjaan yang baik. Kamu pasti senang jadi berkat. Nalurimu itu, instingmu itu pasti senangnya ya melakukan pekerjaan baik, jadi berkat bagi orang. Oke? Cukup. Sudah waktunya kita diskusi, udah jam 8. 5. Silahkan kalau ada yang mau respon, bertanya, atau mau nanggapin, silakan tulis di kolom chat atau langsung nyalakan mic-nya. Boleh kita diskusi sama-sama.